4186. Setengah hari kemudian, dalam kehampaan, trio Yang Kai berhenti dan menunggu dengan tenang. Kecepatan artefak tipe penerbangan yang mengejar mereka terlalu cepat. Bahkan dengan upaya terbaik Lu Sui, dia hanya berhasil membeli waktu setengah hari. Melihat jalan dari mana mereka berasal, bunga teratai besar dengan cepat mekar di bidang penglihatan mereka. Sangat cepat, itu memenuhi seluruh ruang. Pada saat yang sama, tangisan tajam dan lembut datang dari bunga teratai. Hantu tua Moyu, mari kita lihat di mana kamu dapat melarikan diri sampai saat ini. Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Yang Kai merasakan sakit kepala datang, berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu memang orang-orang dari Sky Bearing Pavilion dan perahu bunga terbang. Kalau tidak, mereka tidak akan meneriakkan kata-kata seperti itu. Dia hanya tidak tahu kekuatan mana yang mengejar mereka. Untungnya, setelah pengaturan setengah hari, dia telah meninggalkan banyak Space Spirit Bats dalam kehampaan. Jika situasinya tidak baik, dia bisa melarikan diri kapan saja. Selain itu, dia bukan leluhur tua Mo Yu dan penyelamat Sangguan Yu. Pengejar ini harus bisa membedakan antara merah dan hijau, kan? Dia berdeham dan berkata dengan suara yang dalam, kamu kelompok teman yang mana? Kami bukan dari Sekte Bulu Hitam, tolong buka matamu dan perhatikan baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, bunga lotus tiba-tiba berhenti tidak jauh di depan. Setelah keheningan singkat, lebih dari selusin sosok muncul dari bunga teratai. Orang-orang ini semuanya berada di alam Open Heaven, termasuk beberapa kultivator alam Open Heaven tahap menengah. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Orang-orang ini bukanlah sisa-sisa dari Sekte Bulu Tinta. Sekte Bulu Tinta telah bersama-sama diserang oleh pasukan utama Pavilion Pilar Langit. Setelah lebih dari selusin pertempuran, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari sekte telah terbunuh atau terluka. Bahkan Patriark Mo Yu telah terluka parah. Namun, selusin orang di depan mereka semua memiliki aura yang tajam. Sepasang mata menatap dingin pada Yang Kai dan yang lainnya, mengungkapkan rasa pengawasan. Terutama wanita yang memimpin, perasaan yang dia berikan kepada Yang Kai hampir sama dengan Zhao Baichuan. Dengan kata lain, wanita ini mungkin berada di puncak alam Open Heaven tahap kelima, hanya satu langkah lagi untuk maju ke tahap keenam. Siapa kamu? Di mana hantu tua Mo Yu? Sangguan Long mengerutkan kening dan menyapu matanya yang indah ke atas es. Melihat putrinya selamat dan berhasil melakukan teknik rahasia yang dia ajarkan saat itu, dia akhirnya merasa lega. Namun, Yang Kai dan yang lainnya tampak asing baginya, jadi dia merasa curiga. Secara khusus, Lu Sui, keberadaan Open Heaven tahap kelima, membuatnya semakin bingung. Di Sekte Bulu Tinta, hanya ada bulu tinta leluhur tua, Open Heaven tahap kelima. Siapa wanita ini? Jika mereka bukan dari Sekte Bulu Tinta, mengapa Yuer jatuh ke tangan mereka? Yang Kai dari Voidland menyapa Nyonya. Yang Kai sedikit menangkupkan tangannya, bolehkah saya bertanya apakah Anda berasal dari Pavilion Langit atau perahu bunga terbang? Tanah kekosongan. Sangguan Long sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang kekuatan ini sebelumnya, tetapi Yang Kai, seorang dari Kaisar Realem, tidak merendah atau sombong di depannya, seorang ahli level 5 Open Heaven. Dia tidak menahan diri karena perbedaan kekuatan di antara mereka, yang membuatnya mendecakkan lidahnya dengan heran. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa dua pria dan satu wanita di depannya tampaknya dipimpin oleh Kaisar Realem. Apakah itu wanita kelas 5 atau pria kelas 3? Sepertinya mereka hanya penjaga. Pemuda ini pasti memiliki latar belakang. Memikirkan hal ini, ekspresi Sangguan Long sedikit mereda. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang kekuatan yang disebut Tanah Void, 3000 dunia terlalu besar. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia tahu semua kekuatan di dunia seperti punggung tangannya. Karena mereka berani menggunakan kata tanah sebagai nama mereka, mereka tidak diragukan lagi adalah kekuatan kelas 2. Itu adalah eksistensi yang setara dengan Flying Flower Boat. Saya pemilik perahu bunga terbang, Sangguan Long. Yang Kai tiba-tiba menyadari, jadi, Anda Nyonya Long. Sebelumnya, dia melihat bahwa dia agak mirip dengan Sangguan Yu dan memiliki beberapa kecurigaan di dalam hatinya. Sekarang, dia bisa memastikannya. Kamu mengatakan bahwa namamu adalah Yang Kai, maka aku akan memanggilmu adik Yang, kata Sangguan Long dengan lembut. Meskipun dia memiliki wajah yang baik, bibirnya tajam dan sedikit kasar. Yang Kai tersenyum, Nyonya, tolong. Sangguan Long mengangguk, adik Yang, aku akan memberitahumu bahwa wanita di sampingmu. Ah, aku hampir lupa. Yang Kai menepuk kepalanya dan mengulurkan tangan untuk menyingkirkan es yang menyegel Sangguan Yu, ini putrimu, kan? Dia sudah seperti ini ketika saya menemukannya.
Saya tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya dan tidak berani bertindak gegabah. Saya ingin mengirimnya ke Flying Flower Boat secara pribadi, tetapi sekarang setelah saya bertemu Anda di sini, itu akan mudah. Es melayang ke Sang Guanlong, dan salah satu dari murid peringkat 4 segera maju untuk menangkapnya. Kemudian, dia melihat Yang Kai dalam-dalam dan terbang kembali ke kapal bersama Sang Guan Yu tanpa melihat ke belakang. Sang Guanlong terkejut, jadi, apakah kamu yang menyelamatkan putri bodohku? Yang Kai berkata sambil tersenyum, kamu menyanjungku, aku kebetulan ada di sana. Bagaimana dengan Mo Yu? Sang Guanlong bertanya. Anggota sekte Mo Yu yang tersisa semuanya telah dibunuh oleh kami. Jangan khawatir, Nyonya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang gempar. Mereka telah mengejar sisa anggota sekte Mo Yu dalam kehampaan tanpa akhir ini selama 2 tahun. Mereka hampir berhasil beberapa kali, tetapi sekte Mo Yu berhasil lolos. Mereka tahu betapa sulitnya berurusan dengan lelaki tua itu. Sekarang mereka tiba-tiba mengetahui dari Yang Kai bahwa anggota sekte Mo Yu yang tersisa semuanya telah terbunuh. Mereka tidak bisa tidak merasa rumit. Beberapa tidak percaya, tetapi beberapa merasa lega. Lagi pula, mereka telah mengejar begitu lama dan sangat lelah. Namun, melihat nilai dari 2 kultivator alam Open Heaven di samping Yang Kai, mereka memang memiliki kemampuan untuk membunuh sekte Mo Yu. Sebelumnya, mereka telah melukai sekte Mo Yu, jadi masuk akal jika dia mengambil keuntungan dari mereka. Sekarang putri Anda telah diserahkan kepada Anda, Nyonya, tidak ada yang bisa kami lakukan di sini. Kami akan pergi. Yang Kai menangkupkan tangannya dan berkata. Meskipun dia mengatakan ini, dia tidak punya niat untuk pergi, karena dia tahu bahwa orang-orang di Flying Flower Boat tidak akan membiarkan mereka pergi. Seperti yang diharapkan, tepat ketika dia selesai berbicara, Sang Guanlong mengangkat tangannya dan berteriak, adik Yang, tolong tunggu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Nyonya? Yang Kai memandangnya dengan tulus, berpikir, saya menyelamatkan putri Anda, jadi Anda bisa memberi saya beberapa harta alam sebagai hadiah terima kasih. Dia tidak serakah, tetapi karena mereka adalah kekuatan kelas 2, mereka pasti tidak akan buruk. Tanpa diduga, Sang Guanlong berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu, adik Yang, tetapi semua yang terjadi sebelumnya hanyalah sisi ceritamu. Penatua sekte Mo Yu itu licik dan licik seperti rubah. Adik Yang tolong tunggu sebentar untuk kebenaran masalah ini. Setelah saya memahaminya sedikit, saya akan sampai pada kesimpulan. Yang Kai berkedip, tidak berani mempercayai telinganya, Nyonya, apakah Anda curiga bahwa saya bersekongkol dengan sekte Mo Yu? Sang Guanlong menggelengkan kepalanya perlahan, aku tidak bermaksud begitu. Saat dia berbicara, selusin kultivator alam Open Heaven di Flying Flower Boat benar-benar menyebar tanpa meninggalkan jejak, mengelilingi Yang Kai dan yang lainnya. Hati Yang Kai dipenuhi dengan kemarahan. Dia hanya ingin mendapatkan beberapa manfaat dari kapal terbang ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka bahkan tidak akan memberinya manfaat sedikit pun. Tidak hanya itu, mereka bahkan memperlakukan penyelamat mereka sedemikian rupa. Orang seperti apa mereka? Tetapi memikirkannya dari perspektif lain, jika dia berada di posisi Sang Guanlong, dia mungkin juga tidak akan mempercayai orang lain dengan mudah. Memikirkan hal ini, meskipun ekspresi Yang Kai jelek, dia menekan amarah di dalam hatinya dan mengangguk, lalu bagaimana Nyonya ingin mengetahuinya? Saya tidak akan menyembunyikannya dari Nyonya. Tidak seorang pun dari sekte bulu tinta adalah dibiarkan hidup-hidup. Saat ini, hanya sedikit dari kita yang tahu tentang itu. Jika Anda ingin bertanya apapun, silakan bertanya. Kami pasti tidak akan berbohong kepada Anda. Namun, apakah Nyonya percaya kami atau tidak, terserah Anda. Dia tidak dalam mood untuk meminta manfaat apapun. Lebih penting untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan kembali ke Void untuk mengatur arai. Sang Guanlong tersenyum, tidak perlu merepotkan kalian semua. Saya punya rencana sendiri. Yang Kai sedikit mengernyit dan melihat ke arah Lotus sambil berpikir. Sesaat kemudian, 2 sosok terbang keluar dari teratai. Salah satunya adalah kultivator alam Open Heaven kelas 4 yang telah pergi lebih awal, dan yang lainnya adalah seorang gadis muda yang murni dan cantik. Yang Kai terkejut melihat ini dan menatap gadis muda itu dengan linglung. Siapa lagi gadis muda ini selain Sang Guan Yu yang telah dibekukan dalam es sebelumnya? Dia berhasil melarikan diri dari es begitu cepat. Meskipun dia telah melarikan diri, tampaknya karena dia telah dibekukan untuk waktu yang lama, Yuan Qi terluka. Pada saat ini, wajahnya sepucat kertas, menambahkan sentuhan menyedihkan. Setelah dibawa kembali oleh kultivator alam Open Heaven kelas 4 dan berdiri di samping Sang Guanlong, ibu dan putrinya memiliki gelombang pikiran ilahi, jelas mengkomunikasikan sesuatu. Yang Kai bingung. Dia telah memeriksa situasi Sang Guan Yu sebelumnya.
Seluruh tubuhnya membeku, dan hanya vitalitas yang sangat lemah yang dipertahankan. Bahkan jika dia berada di medan perang pada saat itu, apa yang bisa dia rasakan? Tapi melihat postur Sang Guanlong, jelas bahwa dia ingin mendapatkan informasi dari Sang Guanyu. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa meskipun Sang Guanyu benar-benar membeku, hanya ada vitalitas lemah yang mendukungnya. Dia tidak bisa merasakan banyak, tapi dia masih bisa merasakan dan menerima beberapa informasi dari dunia luar. Terutama pertempuran di wilayah iblis, yang menghancurkan bumi, sulit untuk tidak merasakannya. Setelah penyelidikan sederhana, Sang Guanlong mengetahui bahwa memang ada pertempuran besar belum lama ini, para kultivator alam Open Heaven jatuh satu demi satu. Sang Guanyu bahkan mendengar teriakan leluhur Mo Yu sebelum dia meninggal. Tidak ada lagi keraguan sekarang. Orang-orang dari Tanah Void ini memang penyelamat Sang Guanyu. Adapun anggota yang tersisa dari Sekte Mo Yu, mereka mungkin akan hancur. Sang Guanlong berbalik dan tersenyum. Adik Yang, tolong maafkan aku. Yuer sudah menjelaskan semuanya kepadaku. Aku terlalu banyak berpikir. Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata dengan putus asa, ini tentang anak-anakmu. Itu normal bagimu untuk berhati-hati. Kamu tidak harus seperti ini. Mata Sang Guanlong berbinar. Adik yang sangat masuk akal. Aku malu. Yang Kai berkata, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Sang Guanlong buru-buru berkata, semuanya, harap tunggu. Yang Kai berbalik untuk menatapnya. Sang Guanlong berkata, kalian semua adalah penyelamat putri saya. Anda juga membantu kami membunuh musuh besar seperti Old Mo Yu. Ini adalah kontribusi besar untuk Flying Flower Bot saya. Ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya, dan saya benar-benar minta maaf. Silakan pindah ke perahu dan biarkan saya memiliki kesempatan untuk meminta maaf. Putri saya juga dapat berterima kasih kepada semua orang karena telah menyelamatkan hidupnya. Saat dia berbicara, Sang Guanyu juga menatap Yang Kai dengan penuh harap, lagi pula, untuknya, Yang Kai memang telah menyelamatkan hidupnya, dan dia masih belum berterima kasih padanya atas anugerah yang menyelamatkan hidup ini, jadi dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. 4187. Yang Kai tersenyum dan berkata, ini hanya masalah waktu. Tidak perlu untuk itu. Sang Guanlong tersenyum dan berkata, kami harus membayar Anda karena telah menyelamatkan hidup kami. Jika tidak, jika tersiar kabar, bukankah dunia akan mengatakan bahwa kami adalah orang yang tidak tahu berterima kasih? Juga, kami telah menyiapkan beberapa hadiah untuk Anda. Terimalah mereka. Yang Kai berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya benar. Tidak baik jika dunia salah paham karena ini. Itu akan merusak reputasi Flying Flower Bot. Karena Nyonya sangat baik, kami harus merepotkan Anda. Sang Guanlong memberi isyarat dengan tangannya. Silakan. Harta karun rahasia Lotus sangat besar, dan dekorasi di dalamnya sangat mewah, menunjukkan dasar yang dalam dari Flying Flower Bot. Di mana Benang Sari berada, itu sebenarnya adalah istana yang megah. Yang Kai dan yang lainnya memasuki istana di bawah pimpinan Sang Guanlong. Semua orang mengambil tempat duduk mereka. Melihat Lu Sue dan Guo Ziyan berdiri dengan hormat di belakang Yang Kai dengan tatapan setia, Sang Guanlong bertukar pandang dengan beberapa orang menengah di Flying Flower Bot. Mereka semakin yakin bahwa Yang Kai memiliki latar belakang yang kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang dari alam kaisar memiliki pesona seperti itu? Selain itu, Yang Kai tampaknya adalah seseorang yang telah lama berada di posisi tinggi. Menghadapi begitu banyak peringkat menengah, ekspresinya tidak berubah. Sebaliknya, dia melihat dekorasi di istana dengan tenang. Dengan linglung, Yang Kai menoleh untuk melihat Sang Guanlong dan berkata sambil tersenyum, saya sudah lama mendengar tentang Flying Flower Bot. Sekarang saya telah melihatnya hari ini, itu memang luar biasa. Hanya rahasia Lotus ini, harta karun saja sudah membuka mata. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Sang Guanlong menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada kedengkian, tapi ada rasa ketertarikan. Meskipun dia sudah lama tidak tahu tentang Flying Flower Bot dan sudah lama tidak mendengarnya, dia tidak akan kehilangan apapun dengan mengucapkan beberapa kata bagus. Benar saja, begitu dia mengatakan ini, para kultivator Open Heaven di perahu bunga terbang semua tersenyum, tampak seolah-olah mereka bangga padanya. Sang Guanlong mengerucutkan bibirnya dan berkata, adik Yang, kamu pasti bercanda. Melihat seluruh 3000 dunia, perahu bunga terbangku hanyalah setetes air di lautan. Itu bahkan tidak layak disebut dibandingkan dengan enklev yang diberkati itu. Yang Kai mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, tanah terberkati dan surgawi semuanya adalah kekuatan kelas 1. Masing-masing dari mereka telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama.
Pasukan kelas 2 kami tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Mereka dapat hancurkan kami hanya dengan satu jari. Sang Guanlong mendengarnya berbicara seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya, dan jantungnya berdegup kencang. Adik Yang, apakah kamu pernah melihat cuaca di tempat tinggal yang diberkati? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Saya hanya pernah mendengar tentang dia. Sang Guanlong menghela napas lega. Ketika dia mendengar kata-kata Yang Kai, dia berpikir bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan surga gua yang diberkati. Karena dia tidak melakukannya, maka tidak ada tekanan. Seorang kultivator alam Open Heaven kelas 4 berkata, Adik Yang, saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari tanah Void. Mohon maafkan saya karena tidak tahu apa-apa. Di wilayah mana Void Land ini berada? Kultivator alam Open Heaven kelas 4 ini adalah orang yang menangkap Sang Guanyu. Yang Kai tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasa bahwa orang ini agak mirip dengan Sang Guanyu. Ini, Yang Kai tampak bertanya. Sang Guanlong mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ini suamiku. Dia juga penjaga kanan perahu bunga terbangku. Kultivator alam Open Heaven kelas 4 menangkupkan tinjunya dan berkata, saya Tong Yukuan. Yang Kai tercengang. Dia memandang Sang Guanlong dan kemudian ke Tong Yukuan. Dia akhirnya mengerti mengapa Sang Guanyu agak mirip dengan orang ini. Ternyata mereka adalah ayah dan anak. Jadi, di Flying Flower Boat ini, wanita yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, kultivasi Tong Yukuan lebih rendah dari Sang Guanlong. Dia mungkin tidak punya hak untuk berbicara di Flying Flower Boat. Jadi itu penjaga Tong. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Itu normal bahwa kamu belum pernah mendengar tentang Void Land. Itu baru saja didirikan. Kekuatan kelas 2 yang baru dibentuk. Semua orang gempar. Di 3000 dunia ini, pembentukan kekuatan apapun membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan. Itu tidak dilakukan dalam semalam. Namun, melihat bahwa ada seorang kultivator alam Open Heaven kelas 5 di samping Yang Kai sebagai penjaga, dia memenuhi syarat. Sang Guanlong ragu-ragu. Lalu pemilik Void Land. Itu aku, kata Yang Kai sambil tersenyum. Semua orang tercengang. Seseorang dari Kaisar Realm sebenarnya adalah pemimpin dari kekuatan kelas 2. Itu mungkin satu-satunya keberadaan di 3000 dunia ini. Mereka semakin yakin bahwa Yang Kai memiliki pendukung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat kultivator alam Open Heaven mendengarkannya? Namun, jika dia memiliki latar belakang seperti itu, mengapa dia tidak terkait dengan enclave yang diberkati? Itu benar-benar membingungkan. Sang Guanlong menarik kembali tatapan aneh di matanya dan berkata dengan lembut, di 3000 dunia ini, fondasi kekuatan apapun bergantung pada alam Open Heaven. Semakin banyak kultivator alam Open Heaven, semakin kuat fondasinya, dan sebaliknya. Yang Kai menghela nafas, nyonya benar, saya juga khawatir tentang masalah ini. Voidlands saya hanya memiliki paling banyak 5 Master Realm Open Heaven. Kekuatan kami benar-benar kurang. Yue He, Chen Tianfei, Lu Sui, Guo Ziyan, dan Hei He, yang baru ditambahkan ke Loyalty Register, memang hanya 5 kultivator Heaven Opening Realm. Ini adalah dasar dari Voidland. Semua orang di kapal bunga terbang saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Bahkan kekuatan kelas 3 akan memiliki lebih dari 5 kultivator alam Open Heaven, bukan? Jumlah ini benar-benar terlalu sedikit. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa meskipun tanah Void hanya memiliki 5 kultivator alam Open Heaven, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Belum lagi Yue He kemungkinan besar telah maju ke alam Open Heaven kelas 6, Chen Tianfei juga di kelas 4, dan Hei He di kelas 5. Dapat dikatakan bahwa selain Guo Ziyan yang berada di alam Open Heaven kelas rendah, 4 sisanya semuanya berada di alam Open Heaven kelas menengah. Rasio ini tidak mungkin dimiliki oleh kekuatan kelas 2 manapun. Melihat penampilannya yang kesal, Sang Guanlong tersenyum. Ambil perlahan. Kekuatan apapun berkembang selangkah demi selangkah. Kamu tidak bisa makan seteguk lemak. Karena adik yang telah mendirikan Voidland, maka di masa depan, selama kamu menggunakan Voidland sebagai fondasi dan secara bertahap memelihara kultivator alam Open Heaven Anda sendiri, saya percaya bahwa suatu hari, nama tanah Void akan menyebar ke seluruh alam semesta yang luas. Yang Kai menangkupkan tangannya. Kalau begitu aku akan mengandalkan kata-kata keberuntungan nyonya. Perjamuan sudah disajikan, dan suasananya harmonis. Semua orang saling bersulang, dan dari waktu ke waktu, akan ada orang yang akan maju untuk bersulang dan berterima kasih kepada Yang Kai dan yang lainnya atas kebaikan mereka. Lu Sui dan Guo Ziyan juga duduk dan menemani mereka. Setelah 3 putaran anggur, Sang Guanyu juga menghadiri jamuan makan. Dapat dilihat bahwa dia berdandan khusus.
Meskipun dia masih terlihat sedikit lemah, dia jauh lebih baik daripada ketika dia baru saja diselamatkan. Ada bekas kemerahan di wajahnya, yang membuatnya terlihat lebih murni dan menawan. Sang Guan Yu secara alami berterima kasih kepada Yang Kai, penyelamatnya. Dia terus memanggangnya beberapa kali sampai dia tidak bisa minum lagi dan pergi. Setengah hari kemudian, Yang Kai dan yang lainnya diatur oleh Sang Guan Long untuk beristirahat. Dia juga mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan bahwa dia akan dikirim kembali ke Voidland. Karena dia sangat antusias, Yang Kai tidak bisa menolak. Selain itu, karena seseorang akan mengirimnya kembali, itu akan menyelamatkannya dari upaya untuk bergegas kembali. Kecepatan artefak Lotus ini jauh lebih cepat. Kapal terbang itu mengatur 3 kamar untuk Yang Kai dan yang lainnya, tetapi Lu Sui dan Guo Ziyan tidak masuk. Sebaliknya, mereka menjaga pintu Yang Kai di kedua sisi. Meskipun mereka tidak dapat melihat niat jahat dari kapal terbang, dan bahkan dapat dikatakan bahwa Sang Guan Long sengaja memiliki niat untuk berteman dengannya di perjamuan, mereka harus bersiap untuk yang terburuk. Di dalam ruangan, Yang Kai duduk bersila dan memahami misteri kekuatan 5 elemennya sendiri, berharap untuk memahami beberapa teknik ilahi atau bentuk dharma. Di ruangan lain, Sang Guan Yu yang baru saja diselamatkan menatap ibunya dengan wajah pucat. Matanya yang indah sedikit bergetar, dan dia berkata dengan tidak percaya, "Ibu, kamu ingin aku merayu saudara Yang?" Baru saja, Sang Guan Long mengobrol dengannya sebentar. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa secara eksplisit, makna di balik kata-katanya jelas. Sang Guan Yu berpikir bahwa dia telah salah paham, tetapi setelah bertanya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu benar. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Dia tidak percaya mengapa ibunya memiliki pemikiran seperti itu. Wajah Sang Guan Long berubah serius, "Rayuan apa?" Gadis berbicara begitu kasar. "Jika dua orang saling mencintai, itu akan terjadi secara alami. Bagaimana kamu bisa merayunya?" Sang Guan Yu berkata dengan sedih dan marah, "Saya belum pernah bertemu saudara yang sebelumnya. Meskipun dia menyelamatkan hidup saya dan saya sangat berterima kasih padanya, tidak ada cinta di antara kita. Bagaimana kita bisa saling mencintai?" Sang Guan Long bangkit dan berdiri di depan jendela transparan, memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip di kehampaan, dan berkata dengan ringan, "Tidak sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak akan ada di masa depan. Laki-laki semuanya sama, selama nasinya matang, setelah sekian lama, dia tidak akan pernah melupakanmu setelah mencicipi kebaikanmu." Kata-kata Sang Guan Yu seperti bel berdering di telinganya. Dia menutupi bibir merahnya, terkejut melampaui kata-kata. Menurut ibunya, dia tidak hanya ingin dia merayu saudara Yang, tetapi dia juga ingin memasak nasi. Apakah ini ibu yang selalu menyayanginya? Selain itu, mengapa dia ingin melakukan ini? Meskipun kakak senior yang adalah pria yang heroik dan luar biasa, dan dia tidak membencinya, dia bahkan sedikit mengaguminya. Namun, apakah itu ibunya atau dirinya sendiri? Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengannya, jadi mengapa ibunya memiliki pemikiran seperti itu? "Ibu, apakah kamu mabuk?" Sang Guan Yu bertanya dengan ragu-ragu. Ibunya minum banyak di jamuan makan tadi. Namun, ketika dia melihat ke mata ibunya, tidak ada tanda-tanda alkohol sama sekali. Matanya jernih dan dia sangat sadar. Sang Guan Yu menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya tidak bisa melakukannya. Ibu, Anda tahu bahwa saudara Wei dan saya. Apakah menurutmu saudara Wei masih menginginkanmu?" Sang Guan Long memotongnya dengan dingin. Tubuh Sang Guan Yu bergetar dan dia menjadi pucat. "Ibu, apa maksudmu dengan ini? Apakah kakak Wei?" "Jangan khawatir, kakak Wei tidak mengatakan apa-apa. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia lebih rajin mengejar Mo Yu daripada siapapun selama 2 tahun terakhir." Sang Guan Yu tertawa, "Saya tahu saudara Wei tidak akan meninggalkan saya sendirian." Sang Guan Long berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu saudara Wei berusaha keras untuk menyelamatkanmu?" "Bukan, gadis bodoh." Sang Guan Long mengayunkan lengan bajunya. "Sebagai seorang ibu, aku tahu betul apa yang dipikirkan seorang pria. Hanya wanita muda bodoh sepertimu yang memiliki fantasi yang tidak realistis. Tidak ada salahnya memberitahumu, kakakmu Wei mengejar si tua kentut Mo Yu dengan sekuat tenaga, bukan untuk menyelamatkanmu sama sekali, tapi untuk membunuhmu." Begitu dia mengatakan ini, wajah memerah Sang Guan Yu tiba-tiba menjadi pucat. Mulut kecilnya terbuka sedikit saat dia menatap ibunya dengan heran, seolah dia telah mendengar sesuatu yang sulit dipercaya. 4188. Ingin membunuhku. Sang Guan Yu terkejut. "Mengapa kakak Wei ingin membunuhku? Aku tidak melakukan kesalahan padanya." Sang Guan Long menghela nafas dan berjalan ke meja. Sambil memegang tangan putrinya,
dia duduk dan berkata dengan lembut, tentu saja saya tahu Anda tidak melakukan apapun untuk mengecewakannya. Saya juga percaya kata-kata Anda, tetapi apakah kakak Wei Anda juga begitu? Apa maksud Anda? Sangguan Yu bingung. Sangguan Long berkata, sudah lebih dari 2 tahun sejak kamu diculik oleh Mo Ning, kan? Reputasi Mo Ning terkenal, dan semua orang tahu bahwa dia adalah pria bejat. Hanya karena dia adalah tuan muda dari Sekte Bulu Tinta dan mendapat dukungan dari Mo Yu, dia telah mengambil keperawanan gadis yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Kamu telah diculik oleh Mo Ning selama 2 tahun dan tidak ada kabar tentangmu. Ini semua berkat lampu jiwa di tanganku sehingga kamu masih hidup. Seluruh Sekte Bulu Tinta berlari untuk hidup mereka, namun Mo Ning selalu membawamu di sisinya. Apa yang akan dipikirkan saudara Wei? Sangguan Yu berkata dengan wajah pucat, Ibu, maksudmu kakak Wei akan berpikir. Tapi aku benar-benar tidak melakukan kesalahan apapun pada kakak Wei. Setelah aku diculik oleh Mo Ning, aku segera menggunakan teknik rahasia yang kau ajarkan padaku untuk membekukan diri. Ketika saya bangun, saya melihat ayah saya. Apakah kakakmu Wei akan mempercayaimu? Sangguan Long memotongnya dan menatapnya dengan dingin. Sangguan Yu terdiam. Aku tidak peduli apa yang kupikirkan, tapi apa yang dipikirkan kakakmu Wei. Gadis bodoh, kamu bisa pikirkan sendiri, bukan? Sangguan Yu berkata dengan suara gemetar, aku bisa menjelaskannya padanya. Dia akan mempercayaiku. Sangguan Long tertawa dan berkata dengan sarkastis, baiklah, bahkan jika kakakmu Wei mempercayaimu, bagaimana dengan paviliun penopang langit? Apakah ada yang akan mempercayaimu? Aku tidak peduli jika orang lain tidak mempercayaiku, selama kakak Wei mempercayaiku. Sangguan Yu menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan tekad. Jelas bahwa dia sangat percaya pada kekasihnya. Jika Wei Wuxiang adalah seorang kultivator biasa, dia bisa mengabaikan orang lain. Tapi karena dia adalah tuan muda dari paviliun Sky Bearing, itu bukan terserah dia. Sangguan Long menepuk punggung tangan putrinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu menikah dengan keluarga Wei dan benar-benar menjadi istri tuan muda dari paviliun Sky Bearing, Wei Wuxiang tidak akan bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Wei Jiweng tidak akan setuju untuk membiarkanmu menikah dengan keluarganya. Wajah Sangguan Yu tiba-tiba menjadi pucat. Sangguan Long menghela nafas, sejak kamu dibawa pergi, itu sudah tidak dapat diubah lagi. Pada awalnya, Wei Wuxiang mungkin sangat peduli dengan keselamatanmu dan ingin menyelamatkanmu. Namun, setelah 2 tahun, pikirannya seharusnya sedikit berubah. Kamu dan Wei Wuxiang adalah kekasih masa kecil. Kalian berdua tidak bersalah dan pasangan yang sempurna. Namun, justru karena inilah paviliun bantalan langit tidak dapat dengan mudah memutuskan pertunangan. Jika tidak, itu akan menyinggung perahu bunga terbang saya. Karena pertunangan ini tidak dapat dibatalkan, mungkinkah dia, Wei Wuxiang, benar-benar akan menikahimu di masa depan? Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Cara apa? Tubuh Sangguan Yu bergetar. Ia menatap ibunya dengan tatapan kosong. Tidak apa-apa jika kamu mati. Sangguan Long memandangnya dengan acuh tak acuh. Jika kamu mati, Wei Wuxiang tidak perlu menikahimu, dan paviliun bantalan langit tidak akan menyinggung perahu bunga terbang. Ini adalah yang terbaik untuk keduanya. Sangguan Yu berdiri dengan kaget. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Dia terlihat sangat panik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan seperti itu. Ibu, tidak seperti itu. Kamu hanya berbicara pada dirimu sendiri. Kakak Wei jelas bukan orang seperti itu. Sangguan Long berkata dengan enteng, jika memang tidak seperti itu, mengapa kamu begitu bingung? Aku khawatir kamu mempercayainya di dalam hatimu, kan? Apakah kamu ingin tahu mengapa kamu memiliki ide ini? Bukannya aku benar, tetapi Anda hanya belum menyadarinya. Aku memperhatikannya. Meskipun kamu telah menyegel dirimu sendiri selama 2 tahun ini, kamu belum sepenuhnya kehilangan akal sehatmu. Kamu kurang lebih menyadari beberapa gerakan di dunia luar. Pikirkan tentang itu. Berapa banyak pertempuran yang dialami Old Mo Yu di 2 tahun ini? Ada beberapa pertempuran di mana perahu bunga terbang saya mengejarnya dan bertarung dengan Sekte Bulu Tinta. Pertempuran lainnya harus dilakukan oleh paviliun bantalan langit. Dalam pertempuran itu, apakah Anda mendengar kakak Wei memanggil Anda? Apakah Anda merasa bahwa Sky Bearing Pavilion ingin menyelamatkan Anda? Sangguan Long mencibir, jika aku tidak salah, Sky Bearing Pavilion tidak sabar untuk menghancurkan kapal Old Mo Yu dan membunuh semua orang dalam pertempuran itu, kan? Selama mereka bisa memusnahkan Sekte Bulu Tinta dan menyingkirkanmu saat aku tidak melihatnya, mereka akan memberitahu ibu bahwa Sekte Bulu Tinta telah putus asa dan membunuhmu. Tanpa bukti, apa yang bisa kulakukan untuk mereka?
Kata-kata Sangguan Long menyentuh hati. Sangguan Yu tidak tahan lagi. Dia menutup telinganya dan berkata, "Ibu, saya tidak percaya. Saya tidak percaya seperti itu. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Itu kebenaran." Sangguan Long mendengus, perahu bunga terbangku dan paviliun bantalan langit mengejar Sekte Bulu Tinta bersama-sama. Kami sudah sepakat bahwa jika kami menemukan jejak Sekte Bulu Tinta, kami akan segera mengirim pesan kepada mereka untuk membentuk serangan menjepit. Namun, ada beberapa kali ketika mereka menemukan Sekte Bulu Tinta, tetapi mereka tidak mengirim pesan tepat waktu. Setiap kali kami bergegas, Mo Yu tua sudah melarikan diri. Jika paviliun bantalan langit tidak punya niat lain, mengapa mereka melakukan itu? Sangguan Yu sudah ambruk di tanah. Air mata mengalir di pipinya seperti untaian mutiara yang putus. Dia bergumam, "Aku tidak percaya." Sangguan Long berkata, "Jika Anda tidak percaya, maka tunggu. Saya sudah mengirim pesan ke paviliun Sky Bearing. Dalam beberapa hari, mereka harus menemui kita. Pada saat itu, Anda akan melihat seberapa besar kakak Wei-mu akan mentraktirmu." Mendengar kata-kata kakak Wei, mata redup Sangguan Yu akhirnya bersinar. Dia menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya dan menatap ibunya. "Aku akan bertanya padanya." "Ibu, kamu salah. Kakak Wei tidak akan meninggalkanku." Setelah itu, dia menyeka matanya, membanting pintu, dan pergi. Setelah dia pergi, sesosok muncul dari luar. Itu adalah penjaga kanan dari perahu bunga terbang, Tong Yukuan. Dia juga ayah Sangguan Yu dan suami Sangguan Long. Namun, pada saat ini, wajah Tong Yukuan penuh dengan kemarahan. Dia memelototi Sangguan Long dan berkata, "Kamu tahu bahwa Yu sangat mencintai Wei Wushuang. Dia tidak akan menikahi siapapun kecuali dia. Mengapa kamu menyerangnya seperti ini? Apakah kamu masih ibunya?" Sangguan Long mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia berkata dengan ringan, "Itu karena saya ibunya sehingga saya harus mengatakan ini padanya. Saya melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Lalu mengapa kamu ingin dia merayu Yang Kei itu?" Tong Yukuan mengepalkan tinjunya. Pembuluh darah di lehernya berdenyut-denyut. "Apakah itu juga untuk kebaikannya sendiri?" "Tentu saja. Omong kosong. Saya pikir Anda melakukan ini untuk ambisi Anda sendiri." Tong Yukuan menggertakkan giginya. Yang Kei itu hanya seorang kaisar realem, tapi dia bisa menciptakan kekuatan kelas 2. Jelas, dia memiliki masa depan yang cerah. Jika kamu bisa membangun hubungan dengannya, kamu akan menjadi seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Sangguan Long menatapnya dengan tenang dan berkata, "Oh, Anda dapat melihat bahwa dia memiliki masa depan yang cerah. Karena Anda dapat melihatnya, apa salahnya membiarkan putri saya mengikutinya?" Bahwa Wei Wushuang hanyalah master muda dari Sky Bearing Pavilion, meskipun dia memiliki beberapa bakat, hanya itu yang ada. Jika dia kehilangan identitasnya sebagai master pavilion muda dari Pavilion Langit, dia tidak akan menjadi apa-apa. Namun, Yang Kei itu berbeda. Dia dapat menciptakan kekuatan kelas 2 dan memiliki Open Heaven kelas 5 sebagai penjaga. Bagaimana prestasinya di masa depan bisa kecil? Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Jika itu kamu, siapa yang akan kamu pilih untuk menjadi menantu? Terlebih lagi, Anda tidak memperhatikan pikiran Wei Wushuang selama 2 tahun terakhir. Apakah yang saya katakan kepada Yuer salah? Tong Yukuan berkata dengan wajah cemberut, "Wei Wushuang memang tidak layak dipercaya, tetapi tahukah Anda seperti apa temperamen Yang Kei ini? Ini baru pertama kali kita bertemu." Sangguan Long terkekeh, "Itu benar, ini pertama kalinya kita bertemu, tapi jangan lupa bahwa aku seorang wanita dan memiliki mata yang bagus untuk pria. Bahwa Yang Kei akan selalu melakukan hal-hal hebat terlepas dari karakternya. Jika Yuer mengikutinya, dia tidak akan dipermalukan. Tidak peduli seberapa besar hal yang bisa dia lakukan, jika Yuer tidak menyukainya, itu semua omong kosong. Cinta secara alami akan berkembang seiring waktu." Sangguan Long mendengus, jika mereka dapat menghabiskan waktu bersama di masa depan dan Yuer melahirkan seorang putra atau 2 putri untuknya, apakah dia masih tidak menyukainya? Jika itu terjadi, Yuer tidak hanya akan mendapatkan miliknya sendiri. "Sangguan Long, bagaimana kamu menjadi seperti ini?" Tong Yukuan menatap wanitanya dengan tatapan kosong seolah-olah dia sedang melihat orang asing. "Jika Anda punya waktu untuk menanyai saya, mengapa Anda tidak membujuk Yuer? Saya tahu bahwa Anda selalu memiliki hubungan yang baik dengannya dan dia mendengarkan Anda. Kata-kata Anda akan lebih berguna daripada kata-kata saya. Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk berbohong padanya, tapi aku takut dia akan lebih terluka saat itu." Tong Yukuan menggertakkan giginya dan memelototinya.
Sangguan Long tampak acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Wanita jahat. Pong Yukuan mengutuk dan membanting pintu saat dia pergi. Mata Sangguan Long berkedut dan dia menghancurkan cangkir teh di tangannya ke tanah, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Beberapa hari kemudian, Yang Kai, yang sedang bermeditasi, jelas merasakan bahwa artefak lotus dari perahu bunga terbang tiba-tiba bergerak maju. Setelah 2 jam, itu terus bergerak maju. Bingung, dia memanggil Lu Sue dan bertanya padanya. Baru saat itulah dia tahu bahwa orang-orang dari Sky Bearing Pavilion telah datang untuk bertemu dengan Flying Flower Boat. Tampaknya Flying Flower Boat telah mengirim pesan untuk memberitahu mereka tentang lokasi mereka. Yang Kai menggunakan pikiran ilahinya untuk merasakan dengan hati-hati dan memang menemukan bahwa di samping artefak lotus, ada sebuah istana besar yang bergerak maju berdampingan. Ada banyak orang kuat di alam Open Heaven di istana itu, jadi itu seharusnya menjadi artefak Pavilion Sky Bearing. Meskipun istana ini terlihat berbeda dari kuil waktu yang mengalir, itu seharusnya menjadi artefak dengan banyak kegunaan. Segera setelah itu, banyak kultivator dari Sky Bearing Pavilion menaiki artefak lotus. Setelah 4 jam, ada ketukan di pintu. Suara Lu Sue terdengar, Tuan muda Pavilion Sky Bearing, Wei Wushuang, ada di sini. Dia berkata bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi karena telah menyelamatkan nyawanya. Meskipun Yang Kai tidak ingin melihatnya, dia tidak ingin menolaknya karena dia ada di sini untuk berterima kasih padanya. Dia hanya bisa mengundang Wei Wushuang masuk. 4189. Setengah hari kemudian, Wei Wushuang bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Yang Kai mengirimnya pergi sambil tersenyum. Setelah orang ini pergi, Yang Kai mengerutkan kening. Wei Wushuang memiliki alis tebal dan mata besar. Dia memiliki sikap yang luar biasa. Bagaimanapun, dia adalah Master Pavilion muda dari kekuatan kelas 2. Dia telah menerima pelatihan yang sangat baik sejak dia masih muda, jadi tidak aneh baginya untuk memiliki penampilan seperti itu. Dia datang kali ini untuk berterima kasih kepada Yang Kai karena telah menyelamatkan nyawa Sangguan Yu. Sangguan Yu adalah tunangannya. Dia telah diculik oleh Mo Ning selama 2 tahun. Pavilion Sky Bearing dan Flying Flower Boat telah mengejar begitu lama hanya untuk menyelamatkan Sangguan Yu. Sayangnya, Patriark Mo Yu licik seperti rubah dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia telah melarikan diri berulang kali. Jika dia tidak ingin menyerang wilayah iblis dan akhirnya dipancing ke dalam perangkap oleh Yang Kai, dia mungkin benar-benar melarikan diri. Menyelamatkan Sangguan Yu hanyalah masalah kecil, tapi itu adalah bantuan besar baik untuk Sky Bearing Pavilion dan Flying Flower Boat. Sekarang Sangguan Yu telah kembali dengan selamat, Wei Wushuang secara alami harus datang dan berterima kasih padanya. Kata-katanya tulus, dan ekspresinya tulus. Setiap kata terima kasih datang dari lubuk hatinya. Namun, Yang Kai memiliki perasaan aneh, terutama ketika Wei Wushuang menatapnya. Kadang-kadang, ada jejak ketidakberdayaan dan kebencian di matanya. Meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik, Yang Kai telah mengalami semua jenis kesulitan dan telah melihat semua jenis orang di dunia. Dia bukan bunga yang tumbuh di rumah kaca seperti dia. Untuk apa orang ini tidak berdaya? Mengapa dia membencinya? Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Belum lagi dia telah menyelamatkan hidup Sangguan Yu, bahkan jika itu adalah seseorang yang tidak berhubungan, dia tidak akan seperti ini. Yang Kai bingung. Meskipun dia tidak begitu mengerti, Yang Kai tidak bisa diganggu. Tidak apa-apa jika Wei Wushuang tidak memprovokasi dia, tetapi jika dia berani lancang, Yang Kai tidak keberatan memberinya pelajaran. Hari lain berlalu, dan Yang Kai tiba-tiba memperhatikan beberapa gerakan di luar. Melepaskan Divine Sense-nya, dia menemukan bahwa istana Sky Bearing Pavilion melaju ke arah lain, segera menghilang tanpa jejak. Tampaknya Pavilion Sky Bearing akan berpisah dengan Flying Flower Boat. Itu tidak mengejutkan. Kedua kekuatan itu tidak berada di wilayah besar yang sama, jadi jalan kembali secara alami berbeda. Sambil menggelengkan kepalanya, Yang Kai mengumpulkan pikirannya dan terus memahami kekuatan 5 elemen di tubuhnya. Di salah satu kelopak artefak teratai, wajah Sangguan Yu pucat saat dia menatap istana yang dengan cepat menghilang dari bidang penglihatannya, matanya yang indah kehilangan kilau biasanya dan dipenuhi dengan rasa putus asa. Sangguan Long berdiri di samping Sangguan Yu, dengan lembut menepuk bahu putrinya dengan lembut berkata, "Yuer, apakah kamu mengerti sekarang?" Sangguan Yu menutup matanya dan air mata jatuh tanpa suara. Mengingat ketidakpedulian dan penolakan Wei Wushuang kepadanya dalam 2 hari terakhir, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa apa yang dikatakan ibunya sebelumnya semuanya benar. Sejak dia diculik oleh Mo Ning 2 tahun lalu, tidak ada jalan untuk kembali. Bahkan jika dia tidak bersalah,
bahkan jika dia memiliki hati nurani yang bersih, siapa yang akan percaya padanya? Di mata seluruh Sky Bearing Pavilion, dia mungkin telah menjadi bunga layu dan tidak layak menjadi istri tuan muda pavilion mereka. Hal ini dibuktikan dengan sikap Wei Wuxiang terhadapnya dalam beberapa hari terakhir. Di belakangnya, Tong Yukuan juga menghela nafas dalam-dalam tetapi penuh dengan ketidakberdayaan. Sang Guanlong berkata, Wei Wuxiang tidak layak dipercaya. Jangan bersedih untuknya. Masih ada jalan panjang. Kamu harus memikirkannya untuk dirimu sendiri. Mata Sang Guan Yu tumpul, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tong Yukuan merasa kasihan padanya. Dia dengan cepat maju dan menghiburnya dengan suara rendah. Namun, Sang Guan Yu hanya menangis dalam diam. Harta karun rahasia Lotus terus terbang dalam kehampaan, melintasi satu wilayah besar demi satu. Sang Guan Yu datang berkunjung setengah bulan kemudian, mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih kepada Yang Kai secara pribadi karena telah menyelamatkan hidupnya. Yang Kai mengundangnya masuk, tetapi mendapati bahwa dia telah membawa beberapa anggur dan hidangan. Dia tidak bisa menahan tawa. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa Sang Guan Yu kuyu dan matanya tumpul. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan heran, "Saudari junior Yu, apakah ada sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini?" Meskipun dia telah menyegel dirinya selama 2 tahun dan Yuan Qi terluka parah, dia secara bertahap pulih setelah segel itu dicabut. Namun, Yang Kai menemukan bahwa dia telah kehilangan banyak berat badan dan terlihat sangat kuyuh. Jelas, dia telah mengalami pukulan besar. Yang Kai tidak mengerti pada awalnya. Namun, setelah merenung sebentar, dia mengingat adegan di mana orang-orang dari Sky Bearing Pavilion datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia menebak apa yang terjadi. Dia mengalami masalah dalam hubungannya. Mata Sang Guan Yu bergerak dan dia memaksakan senyum, "Bukan apa-apa. Saya baru saja melukai Yuan Qi tidak lama setelah saya melarikan diri. Saya seharusnya datang untuk berterima kasih lebih awal, tetapi tubuh saya mengecewakan saya dan menundanya untuk sementara waktu. Saudara Yang, tolong jangan salahkan aku." Yang Kai tersenyum, "Ini bukan masalah besar. Junior Sister Yu, kamu terlalu sopan." Sang Guan Yu berkata dengan lembut, "Untuk kakak, ini mungkin masalah kecil, tapi bagiku, ini adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Yuer tidak punya apa-apa, jadi aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ibu mengajariku memasak beberapa makanan. Aku tidak tahu apakah itu sesuai dengan selera kakak." Yang Kai berkata, "Aromanya luar biasa dan gayanya sangat indah. Sekilas saya tahu bahwa itu dibuat dengan hati-hati. Itu harus sesuai dengan selera Anda." Sang Guan Yu dengan enggan menggerakkan sudut mulutnya, menunjukkan senyuman. Dia meletakkan piring, mengeluarkan sepanci anggur, dan duduk. Di ruang samping, keduanya duduk di seberang meja, mencicipi anggur dan makan. Di depan kecantikan, itu adalah hal yang santai dan bahagia. Namun, Sang Guan Yu belum pulih dari cederanya. Bahkan jika dia ingin berterima kasih padanya, dia tidak bisa menahan senyum. Yang Kai juga merasa canggung. Untungnya, setelah beberapa gelas anggur, mereka perlahan terbuka. Keduanya mengobrol santai, dan suasananya jauh lebih harmonis. Namun, saat mereka berbicara, Sang Guan Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menangis. Yang Kai sakit kepala dan hanya bisa mengucapkan beberapa kata penghiburan. Tangisannya tidak pernah berhenti, dan Sang Guan Yu juga minum satu demi satu cangkir, menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa dan hanya minum bersamanya, berharap dia akan segera mabuk sehingga Lu Sue bisa mengirimnya kembali. Setelah minum setengah teko anggur, wajah Yang Kai tiba-tiba berubah. Dia merasakan turbulensi yang tak terkendali di tubuhnya. Darahnya melonjak kencang, dan napas yang dia hembuskan dari lubang hidungnya menjadi sangat panas. Ada yang salah dengan anggurnya. Yang Kai terkejut. Dia bukan pendatang baru di alam semesta yang luas ini. Secara alami, dia tidak akan lengah terhadap anggur dan makanan yang dikirim oleh orang luar. Namun, dia dengan jelas memeriksa anggur dan makanan ini dengan cermat sebelumnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia bahkan minum beberapa cangkir sebelumnya, tetapi tidak ada reaksi. Kenapa tiba-tiba pecah? Kekuatan yang tak dapat dijelaskan bergulir di tubuhnya, memengaruhi pikirannya, dan memperluas persepsinya tanpa batas. Bau gadis di lubang hidungnya bahkan lebih tak tertahankan. Mau tak mau dia memiliki ide untuk mendorong wanita cantik yang menangis di depannya ke tanah dan menghancurkannya dengan ceroboh. Yang Kai menggertakkan giginya, meraih lengan Sang Guan Yu, dan berteriak dengan suara rendah, "Sang Guan Yu." Dia berpikir bahwa Sang Guan Yu telah memasukkan beberapa jenis obat ke dalam anggur,
Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa wajah Sang Guan Yu memerah, dan matanya penuh dengan air mata. Namun, dia cekikikan, dan pergelangan tangannya terasa panas. Dia juga tertipu. Sebelum Yang Kai menyadari apa yang terjadi, Sang Guan Yu telah menerkamnya, terengah-engah, dan langsung mendorongnya ke tanah. Dia duduk di atasnya dan menatapnya dengan mata kabur. Yang Kai sedikit terkejut, isi perutnya sudah berjatuhan, dan sekarang dia ditunggangi oleh wanita seperti itu. Merasakan kulitnya yang panas dan mendengarkan napasnya yang cepat, dia hampir kehilangan kendali atas pikirannya dalam sekejap. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, pintu tiba-tiba ditendang terbuka oleh seseorang. Guo Ziyan dan Lu Sui, yang telah menjaga di luar, bergegas masuk dengan agresif. "Master!" Guo Ziyan berteriak dengan suara rendah. "Apa yang terjadi?" Lu Sui bertanya dengan heran. Mereka berdua telah menjaga di luar ruangan. Ketika mereka mendengar gerakan di dalam, mereka secara alami bergegas untuk memeriksa situasi. Apa yang mereka lihat adalah Sang Guan Yu menunggangi Yang Kai dengan wajah memerah, dan tangannya merobek pakaian Yang Kai. Dada Yang Kai compang-camping. Keduanya sedikit tercengang. Tapi segera, Guo Ziyan menunjukkan ekspresi pengertian. Lu Sui meludah dan menoleh dengan wajah merah. Deng 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 denga. Ada derap langkah kaki di koridor, dan dua aura kuat dengan cepat mendekat. Oh tidak, wajah Guo Ziyan berubah, dan dia menatap Lu Sui. Keduanya mengetuk kaki mereka dan dengan cepat mundur, menutup pintu dengan keras. Namun, pada saat berikutnya, ada fluktuasi energi yang hebat di koridor, dan kekuatan perkasa dunia naik dan turun satu demi satu. Dengan keras, pintu dibuka lagi. Tong Yukuan bergegas masuk dengan mata merah. Sekilas, dia melihat Yang Kai tergeletak di tanah dengan pakaian acak-acakan, dan Sang Guan Yu yang tertawa genit. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Jejak rasa malu muncul di mata Yang Kai, dan dia dengan paksa menekan keinginan di tubuhnya. Tong Yukuan meraung, "Sang Guan Long, lihat apa yang telah kamu lakukan." Ketika dia mendengar bahwa putrinya memasuki kamar Yang Kai dengan anggur dan makanan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia segera ingin menghentikan mereka, tetapi dihentikan oleh Sang Guan Long. Kekuatannya tidak sebaik Sang Guan Long, jadi bagaimana dia bisa menyingkirkannya? Saat dia terjerat dengannya, mereka mendengar beberapa gerakan. Pasangan itu segera bergegas untuk memeriksanya. Sekilas, Tong Yukuan melihat pemandangan seperti itu, dan matanya hampir meledak. Yang Kai melihat melewatinya dan melihat Lu Sui dan Sang Guan Long saling berhadapan, sementara Guo Ziyan jatuh ke samping dengan wajah pucat. 1000 pikiran melintas di benaknya, dan dia tiba-tiba mengerti. Obat dalam anggur seharusnya tidak dilakukan oleh Sang Guan Yu. Dia tidak punya alasan untuk membius dirinya sendiri. Ditambah dengan raungan Tong Yukuan, orang yang telah membiusnya terlihat jelas. Sang Guan Long. Tapi mengapa dia ingin menyakiti putrinya sendiri? Apa untungnya bagi dia? Yang Kai tidak bisa mengerti, tetapi apapun yang terjadi, Sang Guan Long pasti punya motif. Yang Kai mengangkat tangannya dan memukul bagian belakang leher Sang Guan Yu. Sang Guan Yu jatuh tanpa suara. Yang Kai memeluknya dan berguling-guling di tanah. Dia segera bangkit dan bersandar di sudut dinding. Dia memandang Tong Yukuan dengan tenang dan berkata, "Penjaga Tong, ini salah paham." Tong Yukuan menatap putrinya dengan sakit hati, dan kemudian menatap tajam ke arah Yang Kai. Meskipun dia tahu bahwa Yang Kai tidak bersalah, dia masih terlihat marah dan menggertakkan giginya, seolah ingin menguliti Yang Kai hidup-hidup. 4190. Di luar ruangan, Sang Guan Long menatap Yang Kai dengan terkejut di matanya yang indah. Anak ini sebenarnya baik-baik saja. Efek dari anggur 7 emosi dan 6 keinginan sangat kuat. Bahkan seorang kultivator alam open heaven akan merasa sulit untuk menolak kekuatannya. Bagaimana mungkin seseorang dari alam kaisar menjaga pikirannya tetap jernih? Anggur ini dibuat dari banyak harta berharga dan butuh 100 tahun kerja keras untuk memperbaikinya. Awalnya itu adalah obat rahasia seorang vilanderer jahat bernama Hua Wuying. Bahwa Hua Wuying menggunakan anggur 7 emosi dan 6 keinginan ini untuk merusak kesucian wanita yang tak terhitung jumlahnya. Dia menjelajahi daerah-daerah utama dan melakukan kejahatan, mendapatkan reputasi buruk. 300 tahun yang lalu, salah satu murid langsung Sang Guan Long dihancurkan oleh Hua Wuying, dan hati daunnya tertutup debu. Bakat murid itu tidak buruk, dan Sang Guan Long sangat menyukainya. Dia sengaja mengasuhnya dan menghabiskan banyak energi untuknya. Dia memiliki kesempatan untuk maju ke tahap keempat dari alam open heaven, tetapi karena ini, dia memiliki iblis hati dan semua usahanya sebelumnya sia-sia. Dapat dikatakan bahwa murid itu mati karena Hua Wuying. Sang Guan Long sangat marah.
Dia telah menanyakan tentang Hua Wuying selama beberapa dekade, dan bahkan menggunakan murid perempuan lainnya di kapal terbang sebagai umpan untuk memikat Hua Wuying. Usahanya membuahkan hasil, dan dia akhirnya menjebak pencuri itu di dunia Qiankun 40 tahun kemudian. Hasil akhir tidak perlu dikatakan. Meskipun Hua Wuying licik, kekuatannya tidak banyak. Dia hanya berada di tahap ketiga dari alam Open Heaven, dan dia dibunuh oleh Sangguan Long di tempat. Obat rahasia milik Hua Wuying ini jatuh ke tangan Sangguan Long. Hal jahat seperti itu tidak berguna baginya. Dia ingin menghancurkannya, tetapi untuk beberapa alasan, dia menyimpannya. Sebagai tahap kelima dari alam Open Heaven, mudah baginya untuk melakukan sesuatu pada anggur putrinya. Dia hanya perlu dengan santai menyebutkan beberapa kata sebelumnya, dan Sangguan Yu akan dengan patuh membawa anggur dan piring ke kamar Yang Kai. Hua Wuying menggunakan 7 emosi dan anggur 6 keinginan untuk membuat kultivator alam Open Heaven tidak dapat menolak. Bagaimana mungkin seseorang dari alam kaisar seperti Yang Kai menolak efek obatnya? Sangguan Long mengerutkan kening. Dia samar-samar merasa bahwa Yang Kai memiliki kemauan yang kuat, atau efek anggur pada pria lebih kecil dari yang dia harapkan. Bagaimanapun, ini adalah obat rahasia yang dibuat Hua Wuying untuk menargetkan wanita. Situasi ini bukanlah yang ingin dia lihat. Dia masih berharap untuk menangkap Yang Kai dan Sangguan Yu di tempat, sehingga dia bisa membuat Yang Kai tunduk. Tapi sekarang ada cacat dalam rencana itu, agak sulit untuk ditangani. Berpikir cepat, bibir merah Sangguan Long bergerak saat dia menghela nafas dan menatap Yang Kai. Adik Yang, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika kamu benar-benar menyukai Yuer, kamu tidak bisa terlalu sombong, kan? Jika berita menyebar, bagaimana Yu bisa menghadapi orang lain di masa depan? Yang Kai menekan keinginan di dalam hatinya dan menatapnya sambil sedikit terengah-engah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Nyonya Long, Anda sangat cakap, sangat penuh perhitungan, dan sangat kejam. Jika bukan karena kecurigaan di hatinya, ditambah dengan raungan marah Tong Yukuan, dia akan sangat mempercayai Sangguan Long. Sangguan Long berkata dengan wajah cemberut, apa maksud adik Yang? Saya tidak begitu mengerti. Tong Yukuan berkata dengan suara rendah, adik Yang, tolong lepaskan Yuer. Dia dengan tulus mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Meskipun Yang Kai tidak benar-benar melakukan apapun pada Sangguan Yu dan hanya menjatuhkannya, dia secara alami khawatir putrinya ada di tangannya. Saat mereka berbicara, Lu Sui dan Guo Ziyan telah melintas ke kiri dan kanan Yang Kai, mengambil posisi pelindung jika terjadi kecelakaan. Yang Kai menoleh untuk melihat Tong Yukuan dan berkata, penjaga Tong, jangan khawatir. Saya tidak memiliki niat buruk terhadap Nona Yu. Dia tidak terluka, dia hanya pingsan. Jika itu masalahnya, tolong lepaskan dia dengan cepat. Perahu bunga terbangku tidak akan mengejar masalah hari ini. Tong Yukuan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, matanya menyemburkan api. Terlepas dari apakah masalah itu ditindaklanjuti atau tidak, yang pasti putrinya telah menderita kerugian besar karena Yang Kai. Sulit baginya untuk memiliki perasaan yang baik terhadap Yang Kai. Ini bukan terserah Anda untuk memutuskan tentang hal-hal dari perahu bunga terbang. Sangguan Long mendengus dan mengayunkan lengan bajunya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan agresif, adik Yang, jika masalah hari ini tersebar, itu tidak akan baik untuk kita berdua. Kamu tidak ingin membuat masalah besar, kan? Yang Kai mengangguk dan berkata, kata-kata Nyonya masuk akal. Apa saranmu? Sangguan Long terkekeh dan berkata, ini sangat sederhana. Kamu menyelamatkan nyawa Yu, jadi tidak terlalu banyak bagi Yu untuk membalasmu dengan tubuhnya. Jika masalah hari ini tidak terjadi, itu akan baik-baik saja. Karena masalah hari ini telah terjadi, maka tolong, nikahi Yuer. Lu Sui dan Guo Ziyan awalnya menatapnya dengan waspada, diam-diam mengaktifkan kekuatan mereka jika terjadi kecelakaan. Namun, pada saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut karena terkejut. Apa artinya ini? Mereka berpikir bahwa masalah hari ini tidak akan diselesaikan dengan damai. Bagaimana hal yang buruk bisa berubah menjadi hal yang baik? Ekspresi Lu Sui dan Guo Ziyan menjadi aneh. Yang Kai tidak bisa mempercayai telinganya dan berkata dengan ragu-ragu, apa yang dikatakan Nyonya Long? Apakah Anda salah bicara atau saya salah dengar? Sangguan Long tersenyum dan berkata, aku tidak salah bicara, dan kamu tidak salah dengar. Lagi pula, masalah hari ini tidak terlalu terhormat. Jika berita menyebar, itu akan mempengaruhi reputasimu. Aku khawatir Yuer tidak bisa menghadapi siapapun. Namun, jika kamu bisa menikahi Yuer dan memberinya status, maka tidak akan ada masalah lagi. Yang Kai menatapnya, lalu ke Tong Yukuan, yang memiliki ekspresi tak berdaya dan marah di wajahnya. Dia tiba-tiba mengerti niat Sangguan Long.
Dia tersenyum dan berkata, jika saya tidak salah, putri Anda dan tuan muda dari Pavilion Sky Bearing, Wei Wushuang, memiliki perjanjian pernikahan. Sangguan Long berkata dengan ringan, itu hanya kesepakatan lisan. Itu tidak masuk hitungan. Aku mengerti, aku mengerti. Yang Kai mengangguk dengan lembut. Sangguan Yu telah diculik oleh Mo Ning selama 2 tahun. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya dalam 2 tahun terakhir. Khusus untuk Wei Wushuang, dia pasti hidup dalam siksaan setiap hari selama 2 tahun terakhir. Sekarang, meskipun Sangguan Yu diselamatkan dan hidupnya tidak dalam bahaya, siapa yang bisa menjamin bahwa dia masih perawan? Jika Wei Wushuang adalah orang biasa, itu akan baik-baik saja. Namun, dia adalah tuan muda dari Sky Bearing Pavilion. Dengan status yang begitu menonjol, bagaimana dia bisa membiarkan seorang wanita cacat menikah dengannya? Bahkan jika dia tidak keberatan, seluruh Sky Bearing Pavilion tidak akan menyetujuinya. Tidak heran orang-orang dari Sky Bearing Pavilion datang dan pergi dengan terburu-buru. Yang Kai tidak begitu mengerti pada awalnya. Sekarang dia memikirkannya, dia akhirnya menemukan jawabannya. Alasan mengapa Sky Bearing Pavilion pergi dengan tergesa-gesa bukanlah karena jalan pulangnya berbeda. Itu kemungkinan besar untuk mengekspresikan semacam sikap. Yang Kai tiba-tiba teringat bahwa ketika Wei Wushuang datang untuk berterima kasih padanya, ada sedikit ketidakberdayaan yang bercampur dengan kebencian di matanya. Dia terkejut. Wei Wushuang kemungkinan besar tidak ingin menyelamatkan Sangguan Yu, atau lebih tepatnya, tidak ingin menyelamatkan Sangguan Yu yang masih hidup. Sangguan Long pasti telah melihat ini juga. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengandalkan Wei Wushuang untuk kebahagiaan putrinya, jadi dia datang kepadanya. Bagaimanapun, dia telah mengungkapkan keberadaan Void Land sebelumnya, dan ada penjaga seperti Lu Sui dan Guo Ziyan di sisinya. Menurut pendapat Sangguan Long, menikahi Sangguan Yu dengannya bukanlah suatu penghinaan. Masalah hari ini harus menjadi bagian dari rencananya. Saat pikirannya berubah, suara Sangguan Long terdengar di telinganya. Adik Yang, kamulah yang menyelamatkan Yuer, jadi kamu tahu yang terbaik darinya. Ketika kamu menyelamatkannya, dia masih dalam isolasi yang dipaksakan sendiri, bisa dikatakan, dia belum diperlakukan dengan kasar dalam 2 tahun terakhir dan masih perawan. Tapi sekarang setelah hal seperti ini terjadi, kepolosannya hancur. Kamu harus bertanggung jawab. Lagi pula, meskipun putriku sedikit bodoh, temperamennya sangat bagus. Apalagi, bakatnya tidak buruk. Di masa depan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai level 4 dan membelah langit. Dia seharusnya tidak sulit untuk membangun kekuatan dan bangkit. Perahu bunga terbang saya telah berdiri di wilayah perahu bunga terbang selama ribuan tahun dan akhirnya memiliki beberapa fondasi. Kami dapat membantu Anda dalam masalah ini. Adik Yang, bagaimana menurut Anda? Dia ramah dan persuasif. Kata-katanya jelas, seolah-olah Yang Kai akan menderita kerugian besar jika dia tidak menikahi Sangguan Yu. Yang Kai mengangguk dan berkata, kata-kata Nyonya Long masuk akal. Alis berkerut Tong Yukuan sedikit mengendur. Meskipun dia tidak ingin situasinya berkembang seperti ini, itu sudah terjadi. Jika Yang Kai benar-benar setuju untuk menikahi putrinya, itu akan menjadi solusi. Wei Wushuang tidak bisa diandalkan. Dibandingkan dengan Wei Wushuang, pemuda di depannya ini enak dipandang. Adapun karakternya, itu masih harus diverifikasi, tetapi dia tidak akan lebih buruk dari Wei Wushuang. Senyum Sangguan Long menjadi lebih cerah, karena kamu setuju, kita bisa duduk dan berdiskusi secara detail. Yang Kai menggelengkan kepalanya, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Senyum Sangguan Long membeku di wajahnya, apa maksudmu? Yang Kai berkata, saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi itu tidak berarti bahwa saya akan melakukan itu. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Nyonya, meskipun saya sendirian sekarang. Saya sebenarnya punya 4, 5, 6, atau 7 istri di rumah. Sebelum saya pergi terakhir kali, istri terkuat mengatakan kepada saya bahwa saya harus menjaga kebersihan diri dan tidak berkeliling memungut bunga dan rumput. Bahkan jika saya mengambil beberapa bunga dan rumput, saya tidak bisa membiarkan dia tahu dan aku tidak bisa membawanya pulang. Kalau tidak, dia akan memotong bunga dan rumput itu menjadi 7, 8, atau bahkan 10 potong. Karena itu, saya hanya bisa menolak kebaikan Nyonya dengan sopan. Sangguan Long menyipitkan matanya sedikit, tidak apa-apa. Saya akan menjelaskannya kepada mereka secara pribadi. Saya percaya bahwa mereka setidaknya akan memberi saya sedikit wajah. Dia tidak terkejut bahwa Yang Kai memiliki begitu banyak istri dan selir, lagi pula, Yang Kai tidak terlihat seperti orang biasa, jadi tidak aneh baginya untuk memiliki begitu banyak istri dan selir. Selama Sangguan Yu bisa menikah dengannya, dengan dukungannya,
berurusan dengan para istri dan selir itu akan menjadi hal yang mudah. Yang Kei masih menggelengkan kepalanya, sudah berapa lama aku mengenal putrimu? Bagaimana kita bisa membicarakan pernikahan jika kita tidak memiliki perasaan satu sama lain? Perasaan bisa dikembangkan secara perlahan. Selama kalian berdua menikah, kalian akan punya waktu di masa depan. Nyonya Long, mengapa Anda mempersulit saya? Yang Kei bertanya dengan suara rendah. Sangguan Long sedikit marah, bagaimana aku mempersulitmu ketika aku menikahkan putriku? Anak muda, jangan tidak tahu berterima kasih. Yang Kei menghela nafas berat, sepertinya kamu bertekad untuk melakukannya. Sangguan Long berkata, ini satu-satunya solusi. Kalau tidak, ketika Yuer bangun, saya tidak akan bisa menjelaskannya padanya.